Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Paralel E akan mempresentasikan mengenai safety hazard bencana bertekanan. Perkenalkan, nama saya Adinda Nurholisya, NPM 185. Saya Dirga NPM 210. Saya Adrema Prayoga NPM 214. Dan saya RA Elisa NPM 215. Apa itu bencana bertekanan? Bencana bertekanan merupakan suatu wadah tertutup sebagai penampung fluida bertekanan, di mana fluida yang disimpan dapat mengalami perubahan fase saat berada di dalam bencana tekan. Di mana fluida yang disimpan dapat mengalami perubahan fase saat berada di dalam bencana tekan. Tekanan dalam bejana tekan biasanya lebih tinggi daripada tekanan luar. Penggunaan bejana tekan biasa digunakan untuk menggabungkan antara tekanan tinggi dan suhu tinggi, fluida yang mudah terbakar, atau material dengan tingkat radioaktif tinggi. Untuk penggunaannya, dapat digunakan dalam sejumlah industri seperti pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil dan nuklir, kemudian ada industri petrokimia sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan minyak bumi atau tempat penyimpanan pada stasiun bahan bakar, dan beberapa industri kimia atau pada reaktor kimia. Mengapa? Karena merupakan tempat terjadinya suatu proses pemisahan dan penyimpanan bahan baku. Komponen pada bejana tekan, yaitu dinding atau shell, kepala bejana tekan, lubang orang atau manhole, nozzle-nozzle atau nozzles, penyangga atau saddle, dan aksesori lainnya yang digunakan sebagai alat pendukung, baik komponen yang berada di dalam maupun luar, sebagai suatu alat proses pemisahan dan penampungan. Terus, contoh-contoh bejana tekan itu seperti apa? Nah, bejana tekan itu ada contohnya seperti bejana penampung atau storage tank, kemudian ada bejana pengangkut, kemudian ada tabung gas, kemudian ada pesawat pendingin, terus ada instalasi pipa, bahkan sampai ke reaktor. Nah, apa sih syarat-syarat teknis penggunaan bejana tekan? Yang pertama, untuk konstruksinya sendiri. Konstruksinya itu jenis material memenuhi standar yang berlaku. Kemudian, tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Kemudian, kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas. Kemudian, sambungan las memenuhi syarat. Dan yang terakhir yaitu pada hidrostatik test tidak ditemui kebocoran, rembesan, atau perubahan bentuk yang menetap. Kemudian, alat-alat pengaman apa yang dipasang pada bejana tekan? Yang pertama yaitu katup penutup. Itu berfungsi untuk mengendalikan tekanan saat tekanan udara melebihi kerja yang diizinkan. Kemudian, ada pelindung, di mana dibuat lebih kuat untuk melindungi isi bejana dengan jarak dengan katup tidak kurang dari 3 mm. Kemudian ada juga alat anti guling, di mana untuk menghindari semisal ada botol-botol yang menggelinding yang dapat mengakibatkan kecacatan. Terus sumber-sumber bahaya yang pertama yaitu manometer tidak berfungsi dengan baik dan akan mengakibatkan ledakan. Kemudian ada safety valve yang tidak berfungsi sehingga mengakibatkan tertahannya tekanan yang berlebihan. Kemudian boiler tidak dilakukan blow down dapat menimbulkan skal. Kemudian terjadi pemanasan lebih karena kelebihan produksi uap. Kemudian tidak berfungsinya pompa air pengisi kettle. Kemudian tidak teraturnya tekanan inspeksi sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian ada bahaya yang diakibatkan.
Nah, untuk bahaya yang diakibatkan, yang pertama ada kebakaran gas. Gas yang mudah terbakar yang dikemas dalam bejana tekan. Bila tercampur dengan udara serta sumber panas dapat menimbulkan kebakaran dan atau ledakan. Selanjutnya ada keracunan atau iritasi. Beberapa jenis gas tertentu mempunyai sifat-sifat beracun yang sangat membahayakan bagi makhluk hidup karena dapat meracuni darah dalam tubuh melalui sistem pernapasan maupun jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya ada pernapasan tercekik. Sejumlah gas tertentu yang tampaknya tidak berbahaya karena tidak beracun dan tidak dapat terbakar, tetapi dapat mengakibatkan kematian apabila gas tersebut telah memenuhi ruangan tertutup, sehingga oksigen dalam ruangan tersebut tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan pernapasan. Selanjutnya ada peledakan. Semua jenis gas bertekanan yang tersimpan di dalam botol baja maupun tangki gas mempunyai bahaya meledak karena ketidakmampuan kemasan dalam menahan tekanan gas yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir ada terkena cairan sangat dingin. Apabila terkena cairan yang sangat dingin, maka cairan tersebut seketika akan menyerap panas tubuh yang terkena sehingga mengakibatkan luka seperti terkena luka bakar dan merusak jaringan tubuh, serta luka yang parah dapat menyebabkan kematian bila tidak mendapatkan pertolongan segera. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, yang pertama ada pertimbangan-pertimbangan desain, mencakup prinsip-prinsip desain termasuk gambar konstruksi, data ukuran, gambar teknik, pelaksanaan pembuatan, dan pengujian. Selanjutnya ada spesifikasi bahan. Bahan yang digunakan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar penggunaan bahan, serta mempunyai sertifikat bahan. Nah, untuk metode konstruksinya, yaitu pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan metode pengelasan dan pengelingan. Dan yang terakhir ada penempatan ketel uap, yaitu ketel uap harus ditempatkan dalam suatu ruangan atau bangunan tersendiri yang terpisah dari ruangan kerja. Jarak ruangan operator ketel uap harus aman sesuai ketentuan. Lalu bagaimana cara untuk mencegah kecelakaan? Yang pertama, kita dapat menggunakan safety helmet atau helm keselamatan. Safety tool ini didesain untuk melindungi kepala dari penetration seperti terantuk dengan pipa, atap, dan kemungkinan jatuhnya benda dari atas. Cara pemakaian safety helmet yang benar akan memberikan proteksi maksimal bagi kepala. Biasanya, menetapkan safety helmet sebagai alat pelindung diri yang mandatori. Karena potensi hazard yang berasal dari atas kepala manusia banyak terdapat di lingkungan kerja seperti itu. Yang kedua, menggunakan safety shoes atau sepatu keselamatan. Alat pelindung kaki berfungsi untuk mencegah tusukan, mencegah tergelincir, dan tahan terhadap bahaya listrik. Yang ketiga, safety ears atau pelindung telinga. Sumbat telinga atau earplugs yang baik adalah menahan frekuensi daya atenuasi atau daya lindung antara 25 sampai 30 desibel. Sedangkan frekuensi untuk bicara biasanya komunikasi tidak terganggu. Yang keempat, alat pelindung tangan. Sarung tangan atau gloves sangat diperlukan ada potensi cedera bila tidak menggunakan sarung tangan, seperti benda yang masih panas, benda yang sisinya tajam, dan lain-lain. Dikarenakan bekerja pada stasiun boiler operator dan pegawai akan memegang benda dan alat yang panas, jenis sarung tangan yang digunakan pada stasiun ini berupa sarung tangan yang tahan panas. Lima, pakaian pelindung. Pakaian pelindung digunakan untuk melindungi tubuh dari benda berbahaya, misalnya api, asap, bakteri, zat-zat kimia, dan sebagainya. Pakaian ini sangat penting mengingat betapa besar resiko yang didapat jika tidak digunakan. 6. Alat pelindung mata. Proteksi mata dan wajah merupakan persyaratan yang mutlak, yang harus dikenakan oleh pemakai dikala bekerja dengan daerah yang penuh debu dan daerah yang bersuhu tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi mata dan wajah dari kecelakaan sebagai akibat dari debu boiler, uap panas boiler, dan radiasi.
7. Alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernafasan berguna untuk melindungi pernafasan terhadap gas, uap, debu, atau udara yang terkontaminasi di tempat kerja yang dapat bersifat racun, korosi, ataupun rangsangan. Masker untuk melindungi debu atau partikel-partikel yang lebih besar yang masuk ke dalam pernafasan dapat terbuat dari kain dengan ukuran pori-pori tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.